berlangsung dengan baik tanpa eh, peran dari guru dan orang tua. Jadi adanya kekompakan dari guru dan orang tua dalam mendukung eh, proses penumbuhan karakter ini sangat bisa dikatakan harus diapresiasi karena tanpa hal tersebut pasti tidak akan berjalan dengan maksimal. Nah, kita membahas hal berikutnya yaitu tentang sikap pelajar dalam menghormati orang lain di SLN Arab Saudi. Ini merupakan pembahasan kedua. Kita membaca hadis yang artinya adalah sebaik-baik manusia adalah yang dapat memberi manfaat kepada sesama. Hadis ini juga sudah pernah disinggung dari PPT yang disampaikan oleh Prof. Siba kemarin. Saya hanya mengikuti saja, namun hadis ini sesuai menurut saya dengan sikap yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menghormati orang lain. Nah, eh, kalau tadi yang di awal saya menyebutkan contoh-contoh menghormati diri sendiri, maka di sini adalah sikap pelajar dalam menghormati orang lain. Yang pertama, saling menghormati dalam pertandingan. Ini masih saya singgung lagi tentang pertandingan robotik kemarin. Um, ada siswa tentu saja dalam pertandingan ada yang kalah, ada yang menang. Namun dalam hal ini, yang patut kita apresiasi adalah mereka menghormati lawannya, sehingga setelah bermain, baik yang menang maupun yang kalah memberikan selamat. Selamat karena sudah melaksanakan apa namanya pertandingan dengan baik dan tentu saja uh, imbas dari semua itu mereka mampu mengetahui apa kelebihan dan kekurangan sehingga bisa menjadi eh, refleksi bagi kegiatan pertandingan selanjutnya. Yang kedua adalah kolaborasi dan dalam keikutsertaan lomba. Nah, dalam pertandingan robotik yang diselenggarakan awal Ramadan lalu, eh, pesertanya adalah peserta tim yang minimal terdiri dari 2 orang. Eh, Lomba ini terbuka bagi seluruh eh, peserta ya baik dari Indonesia maupun dari Arab Saudi dan yang saya lihat masing-masing sekolah memiliki tim yang timnya itu berkolaborasi. Misalkan kelas 10 berkolaborasi dengan kelas 11 ataupun kelas 7 berkolaborasi dengan kelas 8 ataupun SD kelas kelas bawah berkolaborasi dengan kelas atas. Hal itu terjadi dan bagi saya, kemampuan itu tidak mudah didapatkan ketika tidak ada kesadaran bahwa dalam dirinya harus ada penghormatan terhadap orang lain, salah satunya melalui kolaborasi. Yang ketiga adalah menyapa guru. Mungkin hal ini terasa sangat sederhana ya, karena itu menjadi kebiasaan sehari-hari yang bisa kita lihat dan kita perhatikan di sekeliling kita. Namun bagi saya ini hal menarik karena eh, ini yang menjadi kadang ini yang menjadi pembeda antara anak-anak kita, anak-anak Indonesia yang sekolah di sekolah Indonesia luar negeri Arab Saudi dan juga mereka yang bersekolah di uh, sekolah lainnya. Uh, apa Sekolah lain bukannya tidak baik, namun sekolah Indonesia luar negeri memiliki dasar dalam pola pengajaran, yaitu sikap, sifat, dan juga tatanan yang sesuai dengan pribadi kita, warga negara Indonesia, sehingga pola menyapa guru, kemudian mendatangi guru ketika melihat dari jauh, itu menjadi sesuatu yang uh, sudah berbudaya di 3 sekolah tersebut. Dan yang keempat adalah bersalaman dengan orang yang lebih tua. Jadi eh, ini juga bisa saya lihat perbedaannya antara siswa-siswi kita di SILN dan juga siswa-siswi kita yang sekolah di luar SILN terkait etika dan tata krama bersalaman. Misalkan ketika bersalaman dengan orang yang lebih tua, kalau di luar ya biasa aja nggak ada menunduknya gitu. Namun di SCLN
hal ini sudah terbangun ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, mereka akan bersalaman dengan uh, sopan sebagaimana tradisi yang ada di Indonesia pada umumnya. Yang kelima adalah berbagi terhadap yang membutuhkan. Jadi pada situasi tertentu, misalkan ada bencana yang kemarin terjadi di Cianjur, banjir misalkan, anak-anak di 3 sekolah ini sudah memiliki kesadaran diri untuk memberikan bantuan. Meskipun secara fisik mereka tidak bisa datang dan membantu eh, melakukan pembenahan di lokasi, namun mereka menggunakan sebagian dari uang mereka untuk membantu saudara-saudara yang ada di Indonesia. Program tersebut biasanya diwadahi oleh OSIS yang dibantu juga oleh pembina yang berasal dari Bapak Ibu guru. Hal tersebut tidak terjadi terhadap apa teman-teman yang mengalami musibah di Indonesia saja, namun mereka juga memiliki kepedulian terhadap teman-teman yang berada di Palestina. Mereka juga mengadakan penggalangan dana untuk bantuan tersebut. Yang berikutnya adalah sikap pelajar dalam menghormati lingkungan di ASEAN Arab Saudi. Eh, Tentunya apa geografis yang ada di Arab Saudi sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia. Oleh karenanya, hal-hal yang terkait dengan menghormati lingkungan yang ada di Indonesia tentu saja hmm, tidak sama dengan yang ada di Arab Saudi. Misalkan ketika di Indonesia kita sering melihat adanya siswa-siswi yang melakukan penanaman atau penghijauan bersama, eh, ataupun penanaman apa bunga-bunga ataupun pohon-pohon di sekitar sekolahnya dengan bebas di tanah gitu. Itu tidak terjadi di sini. Atau misalkan mereka bisa mengadakan karya wisata ke hutan, ke gunung yang rindang dan hijau, itu tidak terjadi di sini. Namun eh, apa yang dilakukan pelajar di ASEAN Arab Saudi tentu saja menyesuaikan dengan situasi alam di sini. Yang pertama, misalkan dalam penggunaan botol minum isi ulang di sekolah. Uh, Bagi saya lihat ini merupakan bukti penghormatan um, siswa terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan botol plastik untuk membuat kerajinan. Ini merupakan kegiatan yang tersenggara gabungan antara uh, peserta didik dan juga mahasiswa dari UMY yang kemarin mengadakan KKN. Mereka misalkan menuliskan apa namanya uh, kalimat dari botol-botol, misalkan selamat datang di SLN. Itu yang terjadi. Jadi pengumpulan botol plastik ini bagi saya memotret hal ini sebagai penghormatan siswa terhadap lingkungan di sekitarnya. Kemudian adanya penelitian tentang bagaimana menanam ubi jalar yang sesuai dengan kondisi alam. Uh, ini saya lihat sendiri karena kebetulan apa namanya di belakang rumah ada taman yang kami tanami ubi jalar. Jadi ketika siswa mengadakan penelitian itu, mereka mengambil uh, bibit-bibit dari kebun yang ada di belakang rumah dan mereka mencoba menanam ubi jalar dengan berbagai media sesuai dengan apa yang uh, tersedia di lingkungan tersebut. Dan ini merupakan kegiatan yang menarik dan juga menyenangkan bagi mereka semua. Yang keempat adalah menanam berbagai jenis tumbuhan di pot-pot kecil di sekolah. Kalau di Indonesia, penanaman itu bisa dilakukan di kebun sekolah atau di taman sekolah yang benar-benar tanah. Tapi kalau di sini kita uh, belum bisa menanam langsung di tanah. Jadi kalaupun kita menanam di tanah itu harus menggabungkan antara tanah yang asli dari Arab Saudi dengan tanah yang diimpor. Jadi kita harus membeli tanah kemudian dicampur. Hal tersebut menyebabkan tanaman itu akan subur dan mudah beradaptasi dengan lingkungan di sini. Kemudian yang kelima ini merupakan hal yang kita sering
lihat di mana saja, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Namun bagi saya ini masuk dalam kategori siswa dalam menghormati lingkungan. Nah, ada sebuah hadis yang artinya adalah buanglah sisa-sisa makanan di gigimu karena perbuatan itu adalah kebersihan. Dan kebersihan itu akan mengajak kepada iman. Dan iman itu akan bersama orang yang memilikinya di surga. Ini merupakan hadis yang saya rasa mendukung dari contoh-contoh yang terjadi di SLN Arab Saudi. Nah, yang keempat, pembahasan kita tentang potret pergaulan multikultural pelajar di SLN Arab Saudi. Um, jadi, pelajar di SLN Arab Saudi di 3 sekolah tersebut memiliki dua peran, menurut saya. Yang pertama sebagai pelajar, yang kedua sebagai diplomat pelajar. Sebagai pelajar, mereka uh, seyogyanya siswa-siswi yang sama belajarnya sebagaimana yang ada di Indonesia. Namun di sisi lain mereka juga harus berperan sebagai diplomat karena mereka menjadi wakil Indonesia untuk menyebarkan, menginformasikan dan juga memberikan contoh-contoh budaya, keragaman dan keunikan-keunikan yang dimiliki oleh Indonesia. Pendapat ini apa saya baca dari pendapatnya Joseph Nye terkait dengan soft power, bahwa eh, soft power sebuah negara tidak hanya bisa atau mampu dilakukan oleh pihak pemerintah, namun juga oleh kalangan eh, rakyat biasa. Nah, di sini saya mengambil peran pelajar dan apa peran yang mereka ambil tentu saja people to people. Jadi ketika mereka melaksanakan pentas budaya, maka mereka tidak hanya dilihat oleh orang-orang dari kalangan pemerintah dari negara lain, namun juga oleh masyarakat biasa pada umumnya. Nah, eh, terkait dengan potret pergaulan multikultural di Arab Saudi, sedikit saya jelaskan bahwa karena di sini terdapat 3 kota dan 3 sekolah, Riyadh, Jeddah, dan juga Makkah, maka 3 kota tersebut juga memiliki keunikannya masing-masing. Kalau kita memandang Riyadh, Riyadh ini merupakan kota baru yang bertumbuh pesatnya ketika uh, apa sosialisasi visi 2030 eh, berlangsung, yaitu tahun 2017. Jadi saat ini terjadi pembangunan besar-besaran yang apa yang memodernkan kota gurun gitu. Jadi seperti yang didengar juga mungkin di media-media, di dalamnya juga ada mal-mal besar, kemudian ada eh, bangunan baru yang disebut mukaab ya. Mukaab itu seperti eh, yang bangunan persegi yang di dalamnya juga akan dibangun eh, mal-mal, bandara, dan juga hal-hal lain yang mendukung kemajuan di Riyadh. Nah, menurut saya kemajuan eh, kemudian jumlah ekspatriat yang 38% misalkan di Riyadh, eh, itu yang menyebabkan mudahnya pergaulan multikultural terjadi di Riyadh khususnya, dan yang membuat atau menjadikan pelajar kita yang ada di Sekolah Indonesia Riyadh juga mampu dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan multikultural tersebut. Semisal ketika mereka akan datang ke toko, supermarket, ataupun pasar tradisional, tentunya mereka tidak menggunakan bahasa sebagaimana bahasa pengantar yang ada di sekolah, namun mereka beradaptasi dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Namun kita tidak perlu khawatir karena sebagian besar toko-toko baik modern maupun tradisional sudah menyediakan kasir dan penjaga yang bisa memadahi bahasa kita. Misalkan ketika seperti saya belum bisa berbahasa Arab, mereka
mampu berbahasa Inggris dengan baik, sehingga kita tidak perlu ragu lagi untuk datang ke berbagai toko maupun pasar tradisional. Nah, itu yang terjadi di Riyadh. Selain pergaulan yang sifatnya non formal tadi, pergaulan lainnya juga eh, dirasakan oleh peserta didik. Misalkan mereka mendapatkan banyak kesempatan untuk melakukan pentas budaya seperti yang awal tadi saya singgung. Jadi yang eh, ada namanya Riyadh Season, ada eh, eh, ada mohon maaf, ada Riyadh Season itu berlangsung setiap awal musim dingin. Kemudian ada Asian Culture Week misalkan, yang itu berlangsung 1 tahun sekali. Dan yang selanjutnya adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh KBRI Riyadh misalkan. Setiap tahun, setiap perayaan 17 Agustus, mereka mengadakan eh, kegiatan yang menghadirkan siswa-siswi untuk menampilkan apa eh, tarian dan juga budaya dari Indonesia. Sehingga hal tersebut merupakan hal lain yang eh, menurut saya, menurut pandangan saya, tidak ditemukan di seluruh sekolah di Indonesia. Yang berikutnya adalah yang terjadi di Jeddah dan juga Makkah. Kalau kita membaca sejarah, Jeddah itu merupakan ibu kota lama Arab Saudi, sehingga kota tersebut masih merupakan kota yang sibuk, selain sibuk dalam akses perdagangan, juga sibuk dalam eh, penerimaan masyarakat internasional yang datang ke bandaranya tentunya. Nah, pergaulan di dalamnya juga mewadahi siswa-siswi untuk ber untuk mengakses pergaulan multikultural tersebut. Selain sama seperti yang dialami oleh siswa-siswi di Sekolah Indonesia Syariat misalkan yang ketika ke toko, ke pasar tradisional pasti menggunakan bahasa-bahasa yang bahasa internasional. Dan yang terjadi di Sekolah Indonesia Makkah, misalkan Sekolah Indonesia Makkah ini salah satu keunikannya berada di lokasi yang hanya 6 kilo dari Masjidil Haram, hanya 6 kilo dari Ka'bah, sehingga eh, apa suasana religinya lebih terasa. Sehingga ada yang sedikit berbeda dibandingkan dua sekolah yang lain. Jadi sekolah ini memiliki apa kebiasaan misalkan untuk melaksanakan hafalan Quran bagi siswa-siswi yang memang kecenderungan hafalannya bagus. Jadi sebelum memulai kelas mereka ada setoran hafalan dulu terlebih dahulu, sehingga beberapa siswa ya merupakan siswa yang mengikuti lomba berskala internasional untuk menghafal Al-Quran. Dan itu terjadi pada tahun 2022. Mereka memenangkan lomba dan mendapatkan hadiah. Selain itu, kemampuan mereka untuk menghafal Al-Quran tentu saja memudahkan mereka untuk mendapatkan beasiswa di perguruan-perguruan di Indonesia, perguruan tinggi di Indonesia. Nah, em, pada awalnya ini kenapa kok saya apa namanya ingin menyajikan sedikit 2 menit video prestasi siswa SMA, karena sebelum kami pindah ke Arab Saudi ada pandangan yang sedikit apa ya, karena mungkin kurang kenal ya dengan SCLN, jadi menganggap SCLN itu sekolah yang dianggapnya karena posisinya jauh dari Indonesia merupakan sekolah yang tidak maju dan tidak bisa bersaing, sehingga ketika kami membawa adik ke sini pindah dari sekolah Madaniyah ke SCLN itu dianggap penurunan eh, apa namanya penurunan kualitas pendidikan. Tapi sebenarnya ketika kita melihat di akhir eh, apa prestasi siswa SMA, saya rasa apa pendapat mereka itu keliru karena meskipun berada lebih dari 7.000 kilometer, siswa-siswi di sini terbukti mampu bersaing. Mereka lulusan dari SCLN ini tidak hanya mampu bersaing dalam masuk universitas-universitas top di Indonesia, namun mereka juga diterima di universitas di luar negeri. Nah, izinkan saya memperlihatkan video 2 menit sebentar.
Saya tidak tahu apakah akan ada suaranya. Share sound deh. Share sound-nya di sebelah kanan ini ya, Kak? Iya, coba. Ada suaranya ya, Kak? Ya, ini belum Belum. ada suara. Biasa kalau apa kita harus Iya, share sound. biasanya di sebelah kanan ya. Iya. Ada suara Karita ya tadi. Kalau nggak bersuara kita yang suarakan lah. Ini kok nggak ada tulisannya share sound ya? Eh, suara siapa tuh? Nah, tapi suaranya ini hanya suara musik saja. Tapi yang harus kita lihat adalah di sini banyak siswa-siswi lulusan SLN ini yang saya sampaikan, mereka mampu mengikuti berbagai kegiatan uh, yang berskala nasional maupun internasional. Ini Jadi yang SMA ya, Dek? prestasi yang mereka miliki tidak hanya bersifat akademik saja, tapi juga non-akademik. Sehingga ketika masuk di perguruan tinggi pun, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, mereka mampu untuk beradaptasi dan juga mengaplikasikan apa-apa yang didapatkan ketika mereka sekolah, uh, apa ilmu-ilmu yang didapatkan dari sekolah di Arab Saudi. Nah, itu tadi beberapa contoh apa namanya prestasi yang mereka miliki, sehingga meskipun yang pernah saya baca bahwa SILN Sekolah Indonesia Luar Negeri itu merupakan sekolah yang statusnya terluar, terdalam dan tertinggal, eh, itu mampu bersaing dengan sekolah-sekolah favorit lainnya yang ada di Indonesia. Dan sebelum kita melaksanakan diskusi, um, ada slide saya yang lain. Ini adalah salah satu kutipan yang saya suka dari buku The Geography of Bills karya Weiner ya. Jadi apa kutipan ini juga saya tulis di kamar mandi. Di sini bunyinya adalah perjalanan itu bersifat pribadi. Kalaupun aku berjalan bersamamu, perjalananmu bukanlah perjalananku. Itu ditulis oleh Paul, yang menandakan bahwa meskipun kita melihat sama-sama apa yang saya diskusikan tadi, ataupun kita melihat hal yang sama di SLN Arab Saudi, pasti apa yang kita lihat dan apa yang ada dalam pikiran kita berbeda-beda. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Prof. Siba dan teman-teman, dan selanjutnya mari kita berdiskusi dan mendapatkan petuah dan petunjuk dari Prof. Siba. Terima kasih banyak. Kembali ke Sebentar ya, sebentar. Ini saya kira apa namanya diskusi akan menarik, tapi perlu kita perhatikan waktunya ya, karena ini hari Jumat dan waktu kita sebetulnya hanya 1 jam, 1,5 jam lah begitu ya. Sehingga nanti jam 11.30 kita akan mengakhiri perkuliahan. Paling tidak nanti mungkin 10 menit untuk saya nggak apa-apa. Terakhir nanti ya, 10 1/4 jam nggak masalah. Monggo, ya saya tetap mengedepankan mahasiswa itu waktunya ya. Ya, baik, Prof. Silakan. Ya. Oke, silakan. Ayo akan diskusikan. Nggak ada. Ya sudah, saya kalau memang nggak ada. Ya, lanjut deh. Saya bagian yang nggak ada aja, nanti mungkin bisa berkembang ya. Ya. Oke, kita berbicara tentang self identification. Sekedar saran aja Mbak Anis ya, sebelum masuk ke dalam apa namanya sekolahnya itu, term-term terkait tentang kehormatan. Jadi gini, saya terkadang bingung mana cinta dulu apa hormat dulu, kan? Kalau yang mohon maaf, mungkin salah persepsi ya, mungkin saya yang salah ya, mohon maaf.
Kalau yang dituliskan Mbak Anis tadi, bahwasanya kayak misal membawa minum, kemudian menunggu bis, itu bagian daripada cinta kepada diri sendiri. Kemudian peduli kepada orang lain, minimal bersimpati itu bagian daripada cinta kita kepada orang lain. Bukan hanya sekedar menghormati. Maka term-term seperti itu mungkin bisa dikembangkan lagi nantinya dengan diskusi ini ya. Untuk hormat dulu, apa cinta dulu, satu itu. Kemudian yang kedua, kalau berbicara sumbernya, kalau berbicara epistemologi daripada penghormatan, maka karena kita berbasis kepada madrasah, salah satu sumbernya adalah Al-Quran. Di Al-Quran itu lebih banyak kata cinta daripada kata hormat. Kalau misalkan di surah apa lupa saya, ku anfusakum wa ahlikum naro, kan? Jagalah, jaga di sini itu maksudnya dari cinta, kita artinya mencintai keluarga kita atau saudara kita. Jadi term-term seperti itu mungkin bisa ditambahi oleh Mbak Anis. Saya juga ingin minta klarifikasi dari artikel Mbak Anis tadi, yaitu hormat atau cinta. Seperti itu dulu. Nanti bisa berkembang. Baik, Anis silakan Dek ditanggapi. Mana lebih dulu, harus cinta dulu baru saling menghormati atau menghormati dulu baru bisa tumbuh cinta? Kira-kira. Silakan Dek. Baik, jadi menurut saya ini tadi termasuk masukan ya dari Mas Alif. Terima kasih banyak. Saya belum menyiapkan materi tentang cinta, namun bagi saya penghormatan itu bagian dari juga mencintai. Karena tema dari self identification kali ini tentang kenapa kita harus menumbuhkan sikap penghormatan terhadap diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan. Maka dalam beberapa konsep yang saya baca, di situ adalah penghormatan yang di dalamnya lahir berbagai macam sikap. Nah, sikap itu terdiri dari 3 hal sesuai pembahasan tadi, sikap hormat terhadap diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan. Nah, bagi saya ketika tadi Mas Alif menyampaikan tentang simpati ataupun kita berlanjut kepada empati yang di dalamnya juga ada katakanlah rasa cinta kasih, menurut saya antara penghormatan dan cinta itu akan bersinergi ketika kita melaksanakannya. Misalkan ketika kita membahas 2 hal, simpati saja ya. Simpati itu berarti kita tidak melakukan, kita memiliki perasaan menghargai, menghormati sesuatu yang dialami oleh orang lain. Misalkan tadi yang saya contohkan adalah peristiwa yang terjadi di Cianjur atau banjir Cianjur. Ketika kita bersimpati saja, maka penghormatan kita melalui doa. Apakah dalam doa itu tidak ada cinta terhadap saudara-saudara kita? Tentu saja menurut pendapat saya ada. Kemudian wujud dari penghormatan dan juga cinta yang lahir tersebut akan menumbuhkan sikap empati. Sikap empati itu tidak hanya berpikir dan mendoakan, namun berwujud pada berwujud pada tindakan nyata, yaitu hadir secara langsung, baik berupa tindakan fisik maupun tindakan bantuan finansial. Nah, tentang hormat apa cinta dulu, kalau menurut saya diawali dari hormat dulu ya, baru mencintai ya Mas Alif. Jadi nantinya antara hormat dan cinta itu saling bersinergi. Mohon maaf ya kalau jawaban saya belum menyinggung yang lain yang terkait dengan sumber Al-Quran. Nanti saya mohon bantuan dan pencerahan dari Mas Anggi ya. Karena saya belum menguasai hal-hal itu dan nanti tentu akan disempurnakan oleh Prof. Siba. Terima kasih banyak masukannya ya Mas Alif. Nah, gitu Dek. Jadi harus hormat dulu baru ada cinta. Kalau nggak saling hormat nggak muncul itu cinta itu.
Gitu ya. Iya. Jadi itu oke lah, itu pendapat daripada penulis ya atau pemantik ya. Jadi itu kalau secara horizontal. Tapi kalau berbicara secara vertikal, hubungan kita dengan Tuhan, maka beda lagi ceritanya ya Manis ya. Seperti itu ya Manis. Cinta dulu baru menghormati. Ya, itu oke lah, itu tergantung kondisional. Pertanyaan selanjutnya adalah sampai sejauh apa kita menghormati? Sejauh mana kita menghormati atau mencintai? Makanya memang self identification dan self love itu apa namanya, bagian dari satu kesatuan ya menurut saya, bagian yang terintegrasi ya. Sejauh mana kita harus menghormati? Apakah ada batasannya atau tidak? Menghormati, mencintai, ada batasannya atau tidak? Seperti itu. Iya. Ah, baik, ini langsung dijawab juga ya Kak Rita. Iya, silakan Dek. Mauli ini butuh penegasan Ya, karena dia Kak, agak udah ada kurang-kurang cintanya, makanya dia butuh ditegaskan mengenai cinta ini. Nggak, nanti dia akan ini kok, nanti dia akan healing sendiri dari self healing, Iya, self healing. Jangan sampai trauma aja ya. Nggak, Dia sebelum trauma tahu kan kita bicara term-term dulu. self healing. jadi tadi sejauh apa menghormati dan mencintai. Ini saya sisakan untuk Mas Anggi yang sumber Al-Quran tadi ya, terkait mencintai keluarga atau menghormati keluarga, kemudian hubungan vertikal manusia dan Tuhan. Nanti Mas Anggi insya Allah akan membantu menjawab kita dengan ayat-ayat. Nah, sejauh apa menghormati dan mencintai, kalau saya boleh menganalogikan sejauh kebebasan yang kita miliki. Misalkan kita memiliki kebebasan yang seluas-luasnya dalam hidup, memiliki hak tersebut. Namun ternyata kebebasan kita itu dibatasi oleh hak orang lain. Misalkan ketika kita bebas untuk menyalakan speaker musik sekencang-kencangnya di rumah, karena itu merupakan hak kita untuk mendengarkan sesuai dengan volume yang kita sukai. Tapi ternyata kebebasan kita itu juga terbatas oleh hak orang lain karena ternyata tetangga kita sedang sakit atau kurang sehat atau sakit gigi misalkan. Bagi saya eh, penghormatan dan mencintai eh, itu juga akan demikian mengartikannya. Eh, ada ada batasan sampai sejauh yang kita mampu lakukan, sehingga eh, apa eh, bentuk penghormatan itu ya terus berjalan meskipun kadang-kadang kita sampai pada level yang memang tidak bisa melakukannya lagi. Yang saya contohkan di sini adalah memberikan bantuan misalkan uh, terhadap korban bencana. Mohon maaf jika jawabannya kurang tepat. Mohon bantuan teman-teman lain untuk menambahkan. Mas Anggi, mohon bantuannya di bagian ayat-ayat Al-Quran, Mas Anggi. silakan Mas. Udah 2 kali nih Mas permintaannya ini karena cinta dan menghormati juga ini. Oh iya, ini semuanya ini karena cinta ya memang. Iya, ada Iya. lagunya itu Mas. Gimana Ada lagunya itu. gimana lagi? Apa ya? Ya semua karena cinta. Lagu siapa itu lupa saya. Ya baik, terima kasih. Gimana? Lanjut. Iya, baik terima kasih Prof. Nasibay dan teman-teman dan apa namanya Mbak Anis yang jauh di sana. Eh, Sebenarnya sih kalau kita merujuk kepada sumber asli dari ilmu itu ya semua memang lahir dari Al-Quran dan hadis Nabi ya. Karena disinilah letak di mana memang sumber sampai membicarakan bukan hanya di dunia saja tapi isi dari Al-Quran itu membicarakan semua kepada dunia dan akhirat. Kemudian kalau kita teliti lagi bahwa memang Al-Quran bukan hanya isinya kepada kisah ketuhanan atau ini, tapi ini memang lebih dari itu bahwa
Al-Quran juga berisi tentang, bahkan ada satu surat yang di mana ini menjadi populer, yaitu surat Al-Hujurat, yang di mana para cendekiawan mengatakan surat ini sebagai surat adab, surat etika, surat akhlak, surat muamalah, yang di mana isinya semuanya terkait masalah etika dan akhlak. Adapun memang kalau kita lagi telusuri lagi, ternyata isi Al-Quran juga bukan hanya itu saja, tetapi lebih kepada sainteknya juga, sains dan teknologinya juga itu disitulah ilmiahnya dari sebuah Al-Quran. Maka kalau kita merujuk kepada bagaimana sih tentang diri sendiri, tadi yang disampaikan juga bahwa kayak wangfusakum ahlikum naro gitu dan seterusnya. Justru Al-Quran ini juga membahas bagaimana cintanya seseorang, bukan hanya cinta pada keluarganya, tapi cinta kepada dirinya sendiri, gitu ya. Bahkan cintanya orang beriman itu ya waladina amanu asyadda hubbalillah. Jadi orang-orang beriman itu sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu garis bawahi dulu adalah sebenarnya sebelum kita mencintai diri, maka kita mencintai yang mencipta, kita mencintai dulu yang menciptakan kita, gitu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa di dalam surah Al-Baqarah, waladina amanu asyadda hubbalillah walau yara ladina amanu, ya, dan seterusnya. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga telah dikatakan oleh Allah dalam surat, ya. Maka kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah apa yang sudah diajarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berupa al-hadis. Dan kita kalau merujuk lagi kepada hadis yang ini, maka tidak beriman lah di antara kalian sebelum mencintai saudara kamu sendiri, ya, sebelum mencintai diri kamu sendiri. Diri sendiri. Artinya memang, ya, artinya memang Islam itu, masya Allah, samil, ya, kesempurnaan dari agama Islam itu bukan hanya mengurusi masyarakat, ya, keagamaan, ketuhanan dan lain-lain, tetapi juga agama Islam mengurusi diri sendiri, ya. Bahkan kalau kemarin itu Islam itu mengatur dari keluar kamar mandi sampai dari masuk kamar mandi ke keluar kamar mandi, gitu. Dari bangun tidur, dari tidur bangun tidur dan seterusnya, semuanya kesempurnaan dari Islam itu sendiri. Ada lagi, ya, banyak sebenarnya hadis-hadis yang mengatakan tidak akan beriman salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya seperti kamu mencintai diri. Hatta yuhibbu li nafsi dan seterusnya. Itu sebenarnya komponen rujukan, ya, dari sumber Islam yang sebenarnya kita juga masuk dalam kategori bagian. Pertanyaan, apakah kita sudah mencintai diri kita sendiri? Nah, itu dia. Atau mencintai orang melebihi dari atau dan seterusnya lah, ya. Ini cinta, ya. Mungkin dari cinta akan lahir yang namanya pengharapan, gitu ya. Jadi biasanya seseorang tuh seperti itu. Ketika seseorang sudah mencintai, maka harapan dia adalah bagaimana yang dicintainya itu memberikan cintanya kepadanya, atau memberikan keinginan apa yang diinginkan oleh yang dicintai. Oh, jadi bahkan dalam satu kitab itu bagus sekali yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, namanya Taman Orang-orang yang Jatuh Cinta. Jadi apa yang dia katakan, apa yang dia tanyakan, ini salah satunya adalah keluar bukan hanya dari mulutnya, tetapi juga dari hati yang mungkin yang sedang mencintai. Maka orang yang mencintai, ciri-cirinya adalah dia selalu menyebut orang-orang yang dicintainya, ya. Kalau tadi Mas Ali menyebutkan siapa tadi? Dia akan menyebutkan Allah. Baik, kita terima kasih semuanya. Kayaknya ada yang tersembunyi gitu ya. Menyebutkannya itu disimpan gitu. Baik, berarti harus mencintai diri sendiri dulu gitu ya, Mas. Baru boleh mencintai orang. Nah, itu
Ah, gelisah jadinya. Orang lain nggak terbantu jadinya. Orang diri sendiri aja nggak keurus. jangan curhat. Oke, berarti Diri harus. sendiri belum terhormat, mau menghormati orang lain. Gitu maksudnya jadinya. Iya. Bagaimana tuh? Tapi tadi yang disampaikan Anies contoh-contohnya itu kan itu ya bentuk kecintaan juga sih sebenarnya. Kalau kita nggak seperti itu, orang kan nggak melihat kita, dia nggak bisa menghargai kita seperti yang seharusnya kan gitu. Maka ketika kita mau dihargai orang lain, mau dihormati orang lain ya balik apresiasi untuk diri sendiri dulu. Itu sih menurut kakak. Jadi kalau penjelasan udah ada, sudah panjang lebar dari Mas Anggi. Oke, ada lagi? Berat kajian Mbak Anies, Kak. Udah Nggak Mas Rian. kuat. Nggak kuat saya kalau mengkaji melihat potret pendidikan multikultural itu kan. Apalagi tema yang dibahas itu kan ada kandungan-kandungan cinta-cinta dan hormat juga tadi kan dua indikator itu kan. Kalau saya justru beda lagi pandangan ya kalau merujuk ke vertikal horizontal is okay. Yang kita bangun ya cinta dulu kan, yang dimulai dari diri sendiri itu kan. Ya memang untuk memulai cinta kepada diri sendiri ya seperti yang saya sampaikan di materi saya kemarin kan, ya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu kan. Ya untuk cinta dengan diri kita itu ya kenali diri kita dulu kan. Kalau kita nggak kenal diri kita ya bullshit lah kalau kita bakal cinta gitu. Nah, makanya ya nggak usah lah seolah-olah dengan kita sholat itu kita dekat dengan Tuhan gitu. Nah, padahal itu sangat tidak sekali gitu kan gitu. Nah, nggak jaminan juga orang yang sholat itu dekat dengan Tuhan gitu. Nah, Iya. atau juga ya rukun Islam kan ada 5 gitu. Nah, makanya kalau kata Gus Mus itu ingat agama itu jalan bukan tujuan akhir gitu. Nah, tapi kalau saya menempatkan pondasi berbicara tentang nikah dan rasa hormat ini, nikah, cinta dan rasa hormat ini dalam posisi kehidupan rumah tangga gitu. Pondasinya ya rasa hormat gitu nah. Pondasinya rasa hormat. Toh kalau bisa gini ya, semakin semakin kuat dan semakin sehat rasa hormat yang dibangun ya, bumbu-bumbu cinta itu akan bertahan dengan konsisten yang berlandaskan komitmen tadi kan. Makanya kalau jatuh cinta itu kan sekedar omongan gitu nah. Ya jatuh cinta itu kan omongan toh. Tapi kita bisa konsisten nggak dengan omongan kita gitu nah. Ya kadang kan apalagi laki-laki hari ini bilang cinta besok belum tentu gitu kan. Ya, kalau ada yang lebih baik kenapa tidak? Misalkan, tapi tidak tidak menyatakan bahwa si itu seperti itu gitu loh. Kalau saya gitu sih Mbak Anies. Apalagi misal kalau kita persempit konteksnya maksudnya ke di level kehidupan rumah tangga. Tapi balik lagi ke yang Mbak Anies sampaikan materi tentang hari ini self identification gitu. Ini versi saya hari ini detail sekali kan. Di satu sisi kalau saya lihat ini ilmu marketingnya main sekali gitu loh Mbak Anies. Kalau saya lebih melihatnya dari sudut pandang marketing gitu nah. Oh, memang seolah-olah SILN ini keren sekali gitu nah. Jadi kebetulan momen hari ini kan kita sedang span dan menuju MPTKIN kan. Ini kalau di jalur mahasiswa ini memang menerima mahasiswa baru sekali. Dan cara Mbak Anies juga menyampaikan itu keren. Kemudian materi terkait oh ternyata kalau dalam versi kita Indonesia ya Mbak Anies ya itu sederhana loh tentang kayak tentang salaman tadi. Kemudian ya kayak tentang anak bujalar. Ya mau biasa kan nenek Jawa kan apa nenek di Indonesia kan. Tapi ketika di luar negeri itu menjadi sesuatu yang luar biasa loh gitu. Nah, versi saya hal-hal yang seperti itu loh yang kadang kita kita nggak mempertahankan. Kalau bahasa kita itu kan yang namanya krisis identitas itu kita lupa dengan identitas kita sendiri gitu. Nah, ya kalau memang hari ini kita memang lahirnya dari petani, ya jadikanlah itu kebanggaan gitu. Nah, jangan justru kita kita malu gitu. Nah hari ini kan eh, perputaran itu berbalik gitu. Nah, ditambah lagi potretnya itu kan sudut pandang multikultural kan, nah, kebudayaan yang lebih dari satu. Dan menurut saya itu keren sekali. Ya sekadar masukannya mungkin asiknya ini kita kajinya dengan durasi yang tidak sesingkat-singkat ini gitu loh Mbak Bis. Karena kalau mau diskusi sama Mbak Anies itu nggak cukup 20 menit gitu loh Mbak. Modus, Butuh, ini udah iya, modus ini. butuh panjang sekali waktunya Mulai gitu nah. modusnya. Pokoknya yang jelas tadi dasarnya rasa hormat dulu ya Calip ya. Ya. Baru kita tumbuhkan bumbu cinta. Mungkin kayak gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, ini sudah 11.13 dan
seperti arahan di awal, maka harus ada waktu juga untuk Bapak gitu ya, untuk mengarahkan, beri masukan kepada kita semua. Silakan Pak, kami kembalikan kepada Bapak. Ya baik, terima kasih. Ya karena memang ini ya hari apa ya, hari Jumat. Dan ini jam kita kan hanya 2 SKS, dan saya kira tadi Mbak Anies juga cukup panjang lebar tadi menyampaikan. Tapi kesan saya yang pertama ini adalah ini menarik ini yang disampaikan Mbak Anies. Kenapa? Karena saya suka. Kenapa? Karena makalah ini berbasis penelitian. Jadi Mbak Anies atau Bu Anies ya melakukan penelitian di lembaga pendidikan luar negeri, lembaga pendidikan Indonesia yang ada di luar negeri, dalam hal ini di Arab Saudi, di Riyadh ya itu ya, di Riyadh, dan saya kira itu bisa diteruskan. Pertanyaannya itu mungkin bisa dikembangkan juga ya. Eh, itu kan tadi mencoba mengamati 4 pertanyaan, mencoba apa namanya merespon 4 pertanyaan yang ada mengenai dengan apa menghormati diri sendiri, orang lain, lingkungan ya, dan ada satu lagi kemudian eh, yang mungkin lebih bisa dikembangkan juga karena ini terkait dengan apa ya upaya kita untuk menanamkan pendidikan karakter pada siswa itu, maka pertanyaan seperti apakah ada kendala yang dihadapi oleh peserta didik itu. Kendala itu bisa kita asumsikan apakah ada stereotip, ada prejudis yang berkembang di kalangan mereka, dan kalau ada itu munculnya dari mana, ya. Eh, jadi pertanyaan bisa juga apakah ada stereotip yang berkembang di kalangan peserta didik yang ada di SILN di Riyadh itu. Bisa jadi misalnya saya pengalaman hidup dengan eh, orang-orang Arab di waktu saya di Amerika Serikat ya. Saya pernah satu bedroom. Jadi saya kan nyewa apartemen gitu. Apartemen itu ada 2 kamar. Jadi saya pernah satu apartemen dengan orang Arab gitu ya. Dan pernah saya kaget gitu ketika ada salah satu suku atau ras, katakanlah ras Arab, eh, ketika kita bicara tentang Palestina itu ada sentimen itu muncul. Jadi saya banyak bercerita awalnya tentang Palestina yang dijajah. Tapi si Arab ini itu punya pandangan yang berbeda tentang orang Palestina, ya. Jadi ada kesan-kesan tertentu, ada stereotip, ya, ada pandangan-pandangan yang tidak baik lah, ya. Nah, saya tidak perlu menyebut Arab mana, ya, tapi saya tak tahu, ya. Bukan Arab Saudi yang pasti, bukan. Kan Arab itu ada Yaman, ya, ada Yordan, dan saya bergaul dengan mereka semua di sana itu. Nah, hal seperti itu, apalagi ini kan tinggal di Arab gitu, apakah ada stereotip tertentu yang muncul di sana? Tapi ini menarik. Dan kalau misalnya ada stereotip itu, apakah itu dari guru atau dari mana gitu munculnya? Nah, eh, bentar. Tadi eh, panjang lebar sudah dibahas ya tentang respect. Respect itu kan maksudnya hormat itu berarti bahwa Anda menghormati seseorang apa adanya gitu. Apakah orang itu sama atau Anda, satu kelompok atau Anda, atau tidak, ya, atau setuju dengan pendapat Anda atau tidak, ya respect itu harus dibangun di situ, ya. Eh, ini saya kira juga tidak perlu gitu ya saya apa namanya masuk karena eh, waktu kita sangat terbatas. Jadi intinya respect itu kan menumbuhkan toleransi dan penerimaan ya, kemudian menumbuhkan kesuksesan orang lain. Kenapa? Karena ya kalau kita respect dengan orang lain yang awalnya mungkin tidak respect dengan dirinya sendiri, tidak begitu pede, tidak punya self confidence, itu bisa tumbuh gara-gara kita terus memberi rasa hormat pada dirinya, sehingga kesuksesan pada orang lain itu akan muncul, ya. Kalau kita misalnya terus-menerus memberi dukungan padanya gitu. Misalnya pada anak kita sendiri, ya.
yang punya keterbatasan, tapi kita terus memberi respect, memberi support orang kita, insya Allah nanti akan membuahkan hasil yang katakanlah sebuah keberhasilan. Dan seterusnya ya sampai ke bawah, saya kira nanti bisa dibaca itu. Oke, nah mungkin pertanyaan yang menarik juga, kita respect dengan orang itu atas dasar apa? Ya, kita merespek dengan orang itu atas dasar apa? Tadi yang berkembang itu misalnya dari Al-Quran, ya, berarti kan atas dasar agama, atas dasar bahwa agama memerintahkan kita, ya. Eh, apa dalam Al-Quran itu waiza huyitum bitahayyatin fahayyu biahsana minha au apa rudduha gitu ya. Jadi ketika Anda dihormati oleh seseorang, maka berilah penghormatan yang lebih baik daripadanya. Atau paling tidak samalah, setara begitu ya. Itu kata Al-Quran ya tentang penghormatan itu. Jadi ajaran Al-Quran itu. Nah, kalau kita berpegang pada ayat ini, artinya apa yang mendasari kita sebetulnya untuk menghormati orang lain itu apa? Termasuk menghormati diri sendiri, ya, menghormati lingkungan dan sebagainya. Itu apa? Apakah agama? Dan sebetulnya tadi kalau ada waktu yang panjang, saya sebetulnya ingin semacam brainstorming, tapi waktu kita terbatas gitu ya. Saya ingin menanya satu persatu sebetulnya sebelum menayangkan ini, karena saya ingin mengidentifikasi sebetulnya secara spontan jawaban kita itu dari mana. Apa yang membuat Anda menghormati orang lain itu apa? Mungkin jawaban kita akan berbeda-beda. Mungkin ada yang mengatakan karena ya saya karena menghargai seseorang itu sebagai manusia. Ya sudah kalau begitu, dasarnya apa kalau jawabannya seperti itu? Dasarnya adalah common sense. Ya, jadi artinya apa? Dia lebih mengedepankan common sense-nya, rasionalitasnya, melihat orang itu sebagai manusia. Jadi ada pemikiran humanis dalam dirinya. Nah, humanis itu kan sebetulnya tumbuh dari rasionalitas, rasionalisme. Ya. Meskipun humanisme itu juga bisa kita bagi dua juga ya. Ada humanisme religius, ada juga humanisme sekuler gitu. Tapi umumnya orang tahu humanis itu adalah eh, satu school yang dibangun dari rasionalitas itu, humanisme itu. Mungkin ada juga yang bilang, kenapa menghormati orang, kan ini ajaran dari orang tua ya. Oh, sudah dididik sedemikian rupa ya, itu berarti itu budaya. Ya, pandangan itu budaya, itu norma. Nah, itu agama. Nah, hal-hal seperti ini nanti bisa kita kembangkan ya. Jadi misalnya ingin mengidentifikasi, katakanlah Anda ingin melakukan penelitian filosofis terhadap eh, peserta didik Anda, peserta didik. Jadi mungkin pertanyaannya secara epistemologis gitu, apa yang mendasari orang-orang ini mencintai orang lain, menghargai orang lain? Tadi cinta berkembang juga ya. Cinta itu sebetulnya mungkin tahapan berikutnya ya sebelum apa? Setelah hormat ya, respect gitu ya. Karena kita merespek orang itu kan, kalau kita mencintai orang, biasanya kita kenal dulu orang yang baru kita cintai. Ya, Eh, kita tidak akan mencintai sesuatu kalau kita tidak mengenalnya. Tapi kalau hormat, nggak perlu kita kenal. Tanpa kenal pun kita harus respect pada orang itu. Ya, jadi respect, mungkin baru kenal, ya, baru kemudian cinta. Nah, karena ya respect dengan orang itu tanpa syarat. Tapi kalau cinta itu ada syaratnya. Anda kalau ditembak orang, bahasa anak muda sekarang ya, perempuan, masa langsung diterima kan tidak? Itu contoh kasar misalnya seperti itu. Kan perlu kenal dulu, perlu ini dulu, ya, dan sebagainya. Lamaran misalnya tentu tidak serta-merta diterima begitu ya, tapi perlu ada proses. Tapi kalau respect itu tanpa syarat, respect itu siapapun kita harus respect pada dirinya. Nah, ini yang membedakan ya, respect dengan cinta begitu. Kalau kita coba klasifikasi di situ. Jadi respect itu tanpa syarat. Kita harus menghormati, menghargai. Respect itu kan artinya menghormati, menghargai, eh, memanusiakan dia sebagai manusia, ya, tanpa melihat dia itu siapa, gitu. Bahkan orang gila sekalipun tetap kita perlukan dia sebagai manusia, ya. Orang asing sama sekali nggak kita kenal pun tetap kita harus beri respect. Tapi apakah bisa kita jatuh cinta? Cinta pada pandangan pertama? Waduh, hebat sekali, ya. Iya.
Oke, itu ya. Jadi ini sebetulnya bisa berkembang ini ya, agama, budaya, dan common sense. Nah, yang juga menarik itu, misalnya ketika kita bicara tentang kendala-kendala untuk menghormati orang itu ternyata ada. Dan kendala ini sering menghinggapi bahkan diri kita sendiri. Ada prejudis. Prejudis itu apa? Prasangka yang tidak baik terhadap orang lain. Ya. Ada prasangka. Mungkin kita bertemu dengan teman kita masa kecil. Kita waktu masa kecil itu punya kenangan tersendiri dengan teman tersebut. 20 tahun kemudian kita bertemu. Yang ada di benak kita itu teman kita ini nakal ini. Teman kita ini begini, teman kita itu begitu. Itu yang ada dalam kita. Itu prejudis. Ya mungkin dia pernah dicelakai, tapi padahal sebetulnya dia tidak tahu perjalanan hidup sang teman ini. Bisa jadi dia misalnya melakukan hijrah dalam hidupnya atau ada revolusi tertentu yang dia lakukan dalam hidupnya ya. Nah, kita nggak tahu. Nah, tapi prejudis itulah yang sering menghalangi kita untuk menghormati orang lain. Ketemu teman masa kecil yang dulunya nakal, lalu ketika bertemu muncul kesan pertama, orang inilah orang ini ketemu. Kalau perlu kita menghindar gitu, karena kita sudah ada kesan bahwa ini orang nggak baik, belum tentu, ya kan? Nah, itulah yang sering menghalangi kita untuk menghargai orang lain. Misalnya berada dalam satu forum misalnya, ya. Kebetulan satu forum diskusi ya, entah itu forum seminar dan sebagainya. Oh, kok ada ya teman masa kecil saya di situ? Kita langsung nggak respect sama dia. Oh, padahal kita nggak tahu kan perjalanan. Nah, prejudis ini sebetulnya mengalahkan akal sehat. Akal sehat itu sebenarnya mematikan akal sehat kita, nggak bermain di situ. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada etnosentrisme. Karena etnosentrisme adalah klaim inferior atau buruk terhadap suku, budaya, agama, dan lain sebagainya ya, agama tertentu. Jadi klaim inferior artinya kita memandang rendah, memandang buruk suku orang lain, budaya orang atau agama orang lain. Hanya kita lah yang baik sehingga kita mengatakan bahwa udahlah karena saya lebih mulia dari dia, dari kelompok ini, dari suku ini, maka saya lah harus dihormati. Ya, ngapain harus negur duluan? Oh, saya lebih mulia kok misalnya. Nah, ini etnosentrisme ini dulu pernah menghinggapi orang-orang Jerman ini ya. Dalam sejarahnya itu kan ada ras Arya, ras yang merasa ras paling unggul, termasuk juga orang Yahudi saat ini yang mengatakan umat pilihan Tuhan ya. Itu etnosentris di kalangan Yahudi itu kuat sekali itu. Bahkan orang Jerman juga sama. Ya, Yahudi, Jerman, Jerman nggak mau disaingi orang Yahudi karena sama mengklaim diri sebagai bangsa ras terbaik. Habis orang Yahudi di tangan orang Jerman ya. Pembantaian itu kan pernah dalam sejarah itu terjadi karena sama-sama mengklaim diri sebagai ras terbaik. Jadi etnosentrisme itu dampaknya di situ bisa apa ya memunculkan perang gitu ya begitu. Jadi kita sering memandang rendah suku tertentu ya. Ini dari suku ini. Itu tentu itu akan menghalangi. Kemudian stereotip itu apa? Pandangan buruk pada satu kelompok dan semua anggotanya. Ya, misalnya kita katakanlah pendukung partai lah ya, misalnya kita punya partai yang kita dukung secara fanatik, lalu ada partai yang didukung oleh cawapres atau capres yang kebetulan tidak kita pilih. Lalu kita anggap semua pendukung partai itu bukan teman saya, laisa minna. Waduh, payah ini kalau seperti ini ya. Laisa minna, bukan kelompok saya. Sehingga ya kan banyak ya berita terjadi itu hanya karena berbeda partai lalu dia berantem begitu. Ada loh saya kenal itu jadi tapi bukan pemilu sekarang, pemilu yang sebelumnya. Gara-gara dia keduanya aktif di Facebook, berdebat di situ. Yang satu pendukung Jokowi, yang satu pendukung Prabowo. Tahu pemilu sebelumnya ya. Ujung-ujungnya apa? Saling unfollow, saling unfriend ya kalau dalam istilah Facebook itu. Unfriend lalu padahal apa sih ya? Nah, demikian juga misalnya kalau kita sudah katakanlah tidak suka misalnya dengan partai Banteng misalnya ya. Lalu kita anggap semua pendukung Banteng itu nggak baik.
Kan tentu tidak seperti itu. Itu namanya menggeneralisir, ya, menggeneralisir, memandang sama semuanya dalam satu kelompok itu. Lalu kemudian diskriminasi, dan ini kadang-kadang ya, artinya kita jujur saja. Ini kadang-kadang sulit kita hindari yang seperti ini. Kita kadang-kadang mudah untuk membeda-bedakan orang secara tidak fair, secara tidak bertanggung jawab ya. Hanya karena kita lihat orang tuanya, hanya karena kita lihat agamanya, hanya karena kita lihat status sosialnya ya, latar belakangnya, afiliasi organisasinya dan lain sebagainya, sehingga kita mudah untuk melakukan diskriminasi tersebut ya. Baik, saya kira seperti itu, jam 11.30 ya, dan terima kasih diskusinya. Ini kalau misalnya tidak hari Jumat, saya yakin terus ini berkembang ya. Ya, lebih panjang lagi, Prof. Panjang Iya, lagi. Prof. Makanya ini dari Bu Rita sendiri kan belum keluar ini suaranya tadi ya. Iya, Prof, belum sempat Yang lalu dihabiskan tadi, ini Prof. fatwa dari Pak Anggi juga belum banyak tadi keluar ini ya. Belum lagi dari Mas Sopi, Prof. Ya, dan sebagainya. Oh ya, Mas Sofi mana? Saya kok nggak lihat. Ada, Prof. Ada masuk? Nah, itu, Prof. Hilang-hilang muncul, Prof. Oh iya, itu belum muncul. Biasanya terakhir. Tapi ini karena waktu kita sangat terbatas, ya saya anggap saja semuanya sudah berpartisipasi ya. Siap. Anggap Wah, semua Prof. berpartisipasi. Oh ya, Bu Rita, ini Ya, untuk Prof. minggu depan siapa ini?